Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Masih dari Wanakaya, Aurgelis. Ya, kebun durian milik Pakku. Nah, sejarahnya kenapa kami bisa bertemu. Nah, ini kami coba akan kilas balik ya teman-teman. Ceritanya kurang lebih 3 tahun lalu teman-teman. Jadi kalau nggak salah ingat ya, itu kami saling mengenal, mulai saling menyapa itu di bulan Januari tahun 2022. Jadi 3 tahun silam. Beliau kontak saya atas rekomendasi saudaranya, namanya Mas Idol. Ya. Kemudian kami saling kontak. Nah, kalau nggak salah juga kami mulai ke Wanakaya itu di bulan Februari atau Maret. Ya, jadi kami sudah mengenal, saling mengenal itu cukup lama teman-teman. Ketika itu kebunnya Pakku itu banyak permasalahan, dan alhamdulillah kami bisa membantu menyelamatkan kebun yang rusak. Nah, kalau yang ini teman-teman, kalau yang ini tanam relatif baru. Jadi ini OC ya, satu blok ini isinya OC, dan kami sudah banyak belajar sehingga kami menyarankan untuk tanam sistem busut. Ya, ini 2 tahun silam. Jadi kami pun pada waktu tanam, sebelum tanam mungkin ya, sebelum tanam itu kami sempat ke sana ya, memberikan masukan kepada Pak Kuwu untuk tanam sistem busut. Tadinya beliau juga tidak begitu antusias, tapi atas ya, dorongan dari kami, penjelasan dari kami bahwa sistem busut itu adalah cara terbaik berkebun durian, terutama di lahan persawahan. Akhirnya beliau praktekkan dan hasilnya luar biasa ini teman-teman. Ya, pertumbuhannya luar biasa di usia 2 tahun. Ya. Usia 2 tahun. Kanan kirinya ini sawah teman-teman. Nah, kami sering mengatakan ya, pola tanam durian yang benar itu salah satunya adalah sistem busut ini. Itu bisa dikatakan bahwa 65% permasalahan kita dalam berkebun durian itu teratasi dengan baik. Nah, sisanya ya tinggal improvisasi kita dalam merawat ya tanaman di kebun. Jadi 65% permasalahan ya akan selesai. Kenapa dikatakan begitu? Jadi tujuan kita berkebun durian itu adalah mendapatkan hasil atau buah teman-teman. Nah, ketika kita tanam sistem busut ya, ketika proses pra generatif untuk memunculkan bunga itu jauh lebih mudah. Karena apa? Media akar perakaran di bawah kanopi daun itu mudah sekali dikeringkan. Mudah sekali dikeringkan. Karena apa? Salah satu proses untuk mengeluarkan bunga adalah stressing air. Nah, tanam sistem busut keuntungannya apa? Mudah ya. Kanopi daun itu mudah dikeringkan. Kemudian keuntungannya lagi ketika pematangan buah. Ya, karena pada waktu mau memunculkan bunga itu processing perlu kering ya, bawah kanopi. Kemudian saat pematangan buah itu media kanopi daun itu juga perlu kering. Nah, yang di depan ini adalah tanaman bawor. Ketika kami datang itu usianya 2 tahun teman-teman. Ya, ini belum sistem busut. Ya, tanamnya belum sistem busut. Jadi bawor di sini usianya kurang lebih 5-6 tahun. Teman-teman. Ya. 5-6 tahun. Nah, waktu itu ya hampir boleh dikatakan lah Pak Kuwu tanam, kami pun juga tanam. Kami juga tidak mengenal sistem busut, itu nggak kenal. Jadi akhirnya ini Mas, ini adalah saudaranya Pak Kuwu yang pertama kali mendorong Pak Kuwu untuk menghubungi kami Dewani Duren. Ya, pada waktu itu karena Mas Idol ini itu sadar bahwa kebunnya Pak Kuwu sedang bermasalah. Ya, awalnya Pak Kuwu enggan. Awalnya Pak Kuwu nggak tahu alasannya apa, tapi lama-kelamaan karena memang banyak pohonnya yang bermasalah, akhirnya beliau kontak kami
Pertama kali kontak itu tanggal 22 Januari tahun 2022. Ya, lewat perantara Mas Edol yang kebetulan itu suka nonton video YouTube kami Dewani Duren. Ya. Nah, ini kita Pak Kuwu belum kenal, kami pun pada waktu itu juga belum mengenal sistem busut ketika awal tanam, teman-teman. Jadi untuk yang bawor ini tidak sistem busut, karena itulah kanan kirinya dibuatkan kanal-kanal atau parit oleh Pak Kuwu. Nah, seperti nanti teman-teman bisa lihat. Nah, tahun ini insya Allah ini ya, kebun yang ini panen usia 6 tahun ya, panen yang ketiga tahun ini. Kalau melihat secara fisik itu mungkin satu pohon bisa di atas 40 butir. Ya, pohon yang besar-besar itu bisa di atas 40 butir. Ya lumayan. Kalau per kilonya Pak Kuwu bisa menjual 300.000, karena ini dekat Jakarta, sangat memungkinkan. 100.000 berarti 300, kalau lumayan juga sih. Bawor itu sebenarnya juga lumayan hasilnya. Nah ini teman-teman. Kenapa pertumbuhannya bisa luar biasa ini ya? Karena teman-teman lihat daunnya. Kalau kami ditanya kenapa pertumbuhan tanaman itu begitu pesat, yang berperan penting adalah daun, teman-teman. Ya, karena daun itulah alat komunikasi antara manusia dan kebun pohon durian. Alat komunikasinya daun. Ya, dari daunnya lah kita bisa membaca tanaman ini sehat atau enggak. Kemudian tanaman ini bisa mengalami pertumbuhan yang pesat atau tidak, dilihat dari daunnya. Kalau kami nggak tahu, kalau teman-teman lihatnya dari apa. Karena itu daun bagi kami adalah aset ya, yang sangat berharga dan harus selalu diperbaiki, teman-teman. Ya. Nah, cara memperbaiki daun gimana? Di video-video kami sudah ada, nggak perlu dibahas. Kalau teman-teman jeli pasti akan menemukan. Nah ini adalah kalau kita deketi ya, itu cabang-cabang primernya ya, cabang-cabang utamanya itu sudah luar biasa gede, teman-teman. Nah kayak gini. Jarak tanam yang ini, teman-teman, yang jarak tanam ini 8 meter kalau nggak salah. Ya masih 8 meter jarak tanamnya. Kalau yang kebun baru Pak Kuwu buka itu rata-rata sudah, karena sudah paham ya, akhirnya ya jarak tanamnya 10 meter. Nah ini ya, teman-teman bisa lihat nih, powernya kayak gini, luar biasa ini pertumbuhannya. Kalau yang tadi itu OC semua, ini bawor semua. Kemudian ada kebun lagi yang satu yang tidak sempat kami buat. Ada Pak Kuwu ada 3 tempat, 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tempat. Kami hanya sempat melihat yang 2 aja. Rencana malah tahun depan Pak Kuwu pengen nambah lagi untuk jenis Musang King, teman-teman. Ya, setiap orang memiliki impian ya, pengen ke tanaman duriannya seperti ini, tetapi tidak seorang bisa, karena memang pertama ya, ketika berkebun tidak membekali dirinya dengan ilmu pengetahuan, kemudian yang kedua tidak mempersiapkan finansial yang baik. Jadi akhirnya hanya jadi angan-angan saja. Oke teman-teman ya, tetap semangat berkebun durian bersama kami Dewani Duren dari Wanakaya. Ya. Desa Wanakaya, Kecamatan Hargelis, Indramayu, Jawa Barat. Ini MDPL-nya, teman-teman. Ya, tak kasih tahu MDPL-nya paling sekitar 20 ini dari permukaan laut ya. Oke, teman-teman ya. Dari Wanakaya kembali di Dewani berbagi, tetap semangat berkebun durian bersama kami Dewani Duren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.